Assalamualaikum Sobat Football United. Rating pemain Manchester United gagal mencuri poin di City Ground, kalah 1-0 menghadapi Nottingham Forest. Di pertandingan sebenarnya Manchester United lebih dominan dari sisi possession, dari sisi shot, tembakan ya. Dan juga mungkin aliran bola pun menurut gue juga cukup cair ya. Hanya saja permasalahan terjadi di sepertiga akhir, di mana Manchester United kurang bisa meningkatkan kualitasnya, termasuk juga finishingnya di daerah pertahanan Nottingham Forest dan ya Manchester United yang sebenarnya tertinggal di periode awal babak pertama sekitar pertandingan berjalan 5 menit ya melalui mantan pemain Manchester United Anthony Elanga yang tampil spesial menurut gue di pertandingan tadi. Manchester United terus berusaha tapi gagal menemukan solusi untuk menembus gawang dari Nottingham Forest. Oke. Rating pemain. Gua mulai dari Andre Onana. Ada satu penyelamatan dari Andre Onana dan juga ada satu big save menurut gua di babak kedua, ada sundulan dari pemain Nottingham Forest Yates, tapi posisinya offside, tapi bagaimana penyelamatan dari Andre Onana menurut gua luar biasa. Dan dari passing akurasi sangat tinggi nih, 94%. Di pertandingan tadi Andre Onana tidak cukup sering melakukan long ball, hanya 2 kali dan satu yang berhasil. Di babak kedua dan juga di beberapa bagian di babak pertama yang gue menilai Andre Onana ini mungkin dalam tanda kutip santai karena lini pertahanan Manchester United cukup solid. Manchester United juga mendominasi possession sehingga ancaman di gawang dari Andre Onana tidak cukup sering. Gue beri dia nilai 6 di pertandingan tadi. Tidak begitu banyak juga yang bisa dilakukan untuk menahan gol dari Anthony Elanga yang memang finishingnya juga menurut gue sangat bagus. Leny Yoro tampil 88 menit. Ada 4 ground duels yang dilakukan, 3 berhasil dimenangkan. Passing akurasinya 91%, long ball 100%, ada satu tackling yang menurut gue juga sangat luar biasa ya, last man tackling dari Leny Yoro, tampil solid, gue beri dia nilai 8. Matthijs de Ligt tampil 90 menit, ground duelsnya 100%, passing akurasinya 92%. Ada satu big chance yang tidak bisa dimaksimalkan oleh Matthijs de Ligt. Long ball juga akurasinya tidak bagus. Dia cukup oke menurut gue mengawal ini pertahanan Manchester United. Gue beri Matthijs de Ligt nilai 8. Noussair Mazraoui tampil juga 90%. Ada 3 clearance yang dilakukan. Ada 6 total tackling yang dilakukan. Sangat sibuk Noussair Mazraoui. Duels pun juga ada 20 duel yang dilakukan oleh Noussair Mazraoui. Ada 1 key passes, crossingnya 100%. Passing akurasinya 89%. Cukup aktif juga Noussair Mazraoui membantu lini serang Manchester United. Gue cukup happy dengan penampilan dari Noussair Mazraoui. Gue beri dia juga nilai 8. Manuel Ugarte di lini tengah tidak cukup oke menurut gue, tampil di babak pertama. Passing akurasinya hanya 83% ya. Tidak cukup oke. Cukup sering juga dia kehilangan possession. Ground duels tidak cukup sering dilakukan, hanya 5 dan itu pun juga hanya 2 yang berhasil. Tackling pun juga sangat jarang dilakukan oleh Manuel Ugarte, hanya 1 yang berhasil ya dilakukan tackling tersebut. Gua beri dia nilai 6. Casemiro menurut gua tampil 59 menit. Tampil yang tadinya agak gua ragukan tapi tampil cukup oke. Gua beri dia nilai 7. Ada 1 key passes yang dilakukan oleh Casemiro, ada crossing 100% yang dilakukan oleh Casemiro. Dan ada ya ground duels cukup aktif nih, ada 9 total duels yang dilakukan oleh Casemiro. Di babak pertama menurut gua dia mungkin terlalu ceroboh ya dengan meninggalkan posnya, tapi di babak kedua dia jauh lebih disiplin. Total pun juga ada 3 shots yang dilakukan oleh Casemiro. Diogo Dalot tampil 90 menit, ada 3 key passes, ada 9 crossing yang dilakukan, ada 5 long balls yang dilakukan
oleh Diogo Dalot. Dribbling pun juga cukup sering dilakukan, ada 5 dan 4 yang berhasil. Duels juga cukup sering dilakukan, total ada 11 total duels yang dilakukan dan 6 yang berhasil dimenangkan oleh Diogo Dalot. Sebenarnya dia tidak tampil buruk Diogo Dalot di pertandingan tadi, hanya saja dia tidak mampu memberikan solusi ya untuk lini serang Manchester United sebagai posisi wingback sebelah kanan. Gue beli dia nilai 7. Patrick Dorgu tampil cukup bagus, 90 menit, ada 1 key passes yang dilakukan, passing akurasi 97%, 1 shot on target, 1 shot off target, 2 shot yang terblok, dribbling 100%. Dari ada total 8 duels yang dilakukan, 6 berhasil dimenangkan, clearance ada 2, total tackling ada 1. Gua juga menilai Patrick Dorgu tampil solid di sektor wingback kiri dari Manchester United. Gue beri dia nilai 8. Nilai 8 juga gue berikan kepada kapten Bruno Fernandes. Sentuhan terbanyak ya di pertandingan tadi. Key passes terbanyak juga di pertandingan tadi. Lalu long ball terbanyak di pertandingan tadi 12. Crossing ada 9 yang dilakukan. Key passes tadi 6. Ground duels sangat sering dilakukan oleh Bruno Fernandes, ada 17 kali. Menurut gue ya penampilan yang vital juga dilakukan oleh Bruno Fernandes. Hanya saja sayangnya dia tidak bisa memberikan kontribusi berupa assist ataupun gol di pertandingan tadi. Tapi gue menilai daya jelajah dari Bruno Fernandes juga sangat-sangat luas sekali di pertandingan tadi. Gue beri dia nilai 8. Alejandro Garnacho tampil 90 menit. Sebenarnya dia menjadi salah satu pemain paling berbahaya bagi lini depan Manchester United. Artinya dia melakukan banyak dribbling, melakukan banyak penetrasi, melakukan banyak percobaan untuk shooting. Hanya saja kualitasnya mengecewakan. Ada 4 key passes yang dilakukan oleh Alejandro Garnacho, passing akurasi 94%. Duels dia sangat sering, ada 13 duels yang dilakukan. Ada 1 tackling yang dilakukan juga oleh Alejandro Garnacho. Jadi begini, gue melihat Garnacho di pertandingan tadi dari sisi menyerang dia tidak maksimal, dia kurang maksimal. Salah keputusan, akurasi juga tidak bagus. Tapi ada 1 faktor positif juga gue lihat tadi di pertandingan ya terkait dengan Garnacho. Bagaimana dia juga sangat rajin dalam membantu lini pertahanan Manchester United. Bukan hanya sekali itu dilakukan, salah satunya juga dia berusaha untuk menghentikan pergerakan dari Anthony Elanga, tapi juga sering sekali dia ini turun ke lini pertahanan Manchester United untuk membantu ya dari serangan-serangan pemain Nottingham Forest. Secara keseluruhan mungkin kalau gue beri Garnacho ini hanya dari sisi serang saja, mungkin akan gue beri nilai mungkin 5 ya. Tapi kalau dari sisi dia ikut bekerja, artinya membantu lini tengah dan juga lini belakang, gue beri dia nilai 7. Tapi ya gue harus memberikan 1 angka saja nih, maka angka tengah-tengah gue beri Garnacho di pertandingan tadi ini nilai 6. Joshua Zirkzee gue beri dia juga nilai 6 ya, tampil 78 menit, tidak cukup mengancam. Tidak ada shooting yang dilakukan oleh Joshua Zirkzee. Passing akurasi pun juga hanya 72%. Duels yang dilakukan pun juga sangat sedikit, hanya 4 duels dan tidak ada yang dimenangkan. Sebenarnya gue tadi memperkirakan Joshua Zirkzee yang baru ditarik di menit ke-78 ya, gue perkirakan bahkan harusnya lebih awal lagi ditarik oleh Ruben Amorim, tapi itu tidak terjadi. Jadi gue menilai mungkin ada keterlambatan juga untuk mengganti Joshua Zirkzee yang tadi gue menilai memang terutama dari dengan bola ya, dia kurang banyak berperan, mungkin tanpa bola. Tapi ya anyway gue menilai kontribusi dari Joshua Zirkzee kurang maksimal di pertandingan tadi. Rasmus Højlund yang tampil menggantikan Manuel Ugarte, gue beri dia nilai 6. Rasmus Højlund seperti biasa pergerakan tanpa bola, 90% passing akurasinya, ada 1 key passes yang dilakukan oleh Rasmus Højlund, sempat ada 1 shoot yang terblok. Tapi gue berharap sebenarnya dengan masuknya Rasmus Højlund bisa memberikan lebih banyak ketajaman di lini depan Manchester United. Tapi itu tidak terjadi di pertandingan tadi. Gue beri dia nilai 6. Christian Eriksen pun juga demikian, menggantikan Casemiro di menit ke-59, 31 menit dia bermain, 2 key passes, 96% passing akurasi. Ya, dia pun juga tidak bisa memberikan
solusi, kreativitas bagi lini serang Manchester United. Artinya hasil tidak ada. Mungkin proses ada tapi hasil tidak tersedia. Gua beri dia nilai 6. Nilai 6 juga gua berikan untuk Mason Mount. Sempat ada satu peluang yang didapatkan oleh Mason Mount. Passing akurasinya tidak baik ya. Aerial duel tapi 100% Mason Mount yang setelah absen cukup panjang. Dia tampil di pertandingan tadi, pertandingan yang sulit juga untuk Manchester United, apalagi dengan situasi tertinggal ya. Gue beri dia nilai 6, Mason Mount. Harry Maguire tidak gue beri rating, tapi gue cukup happy dengan penampilan dari Harry Maguire di bukan posisi yang natural ya, lini belakang dia justru didorong ke depan, tapi sempat memperoleh beberapa peluang dan juga momentum di lini depan Manchester United. Secara keseluruhan ya Manchester United sebenarnya kalau dilihat dari pertandingan ataupun juga dari statistik data bahwa expected goals Manchester United itu ada di 1,6. Artinya 1 gol lebih bisa dihasilkan kalau lini depan Manchester United lebih tajam lagi. Tapi itu tidak terjadi. Manchester United memiliki 23 total shots di pertandingan tadi dan memiliki 2 big chances. Jadi memang dominan sekali lini depan Manchester United. Ball possession pun juga hampir 70% dikuasai oleh Manchester United. Gua menilai bagaimana serangan dari Nottingham Forest juga lebih banyak bertumpu pada aksi-aksi individu daripada kerjasama yang rapi, dan Manchester United cenderung lebih mudah dalam tanda kutip untuk mengatasi serangan-serangan tersebut. Nyaris tidak terlalu banyak peluang yang dimiliki oleh Nottingham Forest, tapi namun demikian pertandingan ditentukan bukan dengan banyak-banyak possession ataupun banyak-banyak shots ya, tapi gol yang diciptakan. Nottingham Forest bisa mencetak 1 gol, Manchester United tidak bisa mencetak gol. Oke. Man of the match di pertandingan tadi untuk kubu Manchester United, gue pikir seorang Bruno Fernandes. Pemain yang paling kurang menurut gue, mungkin ada beberapa yang berpikir Garnacho ya, karena tidak bisa memaksimalkan banyak peluang. Tapi gue justru menilai seorang Joshua Zirkzee di pertandingan tadi. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.